Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Waktunya sudah tiba. Siapkan tumbal berikutnya jika kau ingin kesaktianmu bertambah. Ujar sosok Nyai Renggini pada seorang dukun yang bernama Mbah Nawang yang merupakan abdinya. Baik Nyai, saya akan segera menyiapkan tumbal untuk Nyai, jawab Mbah Nawang. Kali ini siapkan tumbal seorang perawan. Aku ingin darah segar darinya, ujar Nyai Renggini, kemudian menghilang dari hadapannya Mbah Nawang. Kemudian Mbah Nawang pun segera mengenakan pakaiannya. Ternyata dia ini menjalani ritual keilmuan dengan cara menyetubuhi sosok sakral tersebut. Meskipun dirinya sudah tua, namun karena ilmunya itu dia masih kelihatan segar bugar dan masih kuat diranjang melayani para budaknya itu. Mbah Nawang ini berprofesi sebagai seorang dukun, di mana banyak pasien yang selalu berdatangan dengan berbagai permintaan. Ada yang meminta santet, pesugihan, pengelarisan, bahkan kepentingan-kepentingan perebutan jabatan dalam organisasi, dan berbagai macam jasa yang selalu berbeda-beda. Namun semua itu tak lepas dari Mbah Nawang yang selalu memperdalam ilmu sesatnya itu, di mana dia akan bersekutu dengan iblis dan menyetujui persyaratan apapun, termasuk memberikan tumbal seorang manusia. Namun semua aksinya tersebut berjalan secara mulus dan diam-diam, bahkan Mbah Nawang pun belum pernah meninggalkan jejak sedikit pun. Usai melakukan ritualnya malam itu, Mbah Nawang pun beranjak ke teras rumah gubuknya sambil menyeruput kopi. Dia memandangi latar depan rumah yang langsung berhadapan dengan pepohonan gelap karena dia tinggal di dalam pelosok hutan yang belum terlalu dalam. Sesekali dia menerawang dengan mata batinnya, memastikan keberadaan ingon-ingonan tak kasat matanya yang ada di sekitar rumahnya itu. Berbagai jenis macam dari genderuwo, kuntilanak, pocong, wewe gombel, dan lain sebagainya. Dia juga menerawang ingonan-ingonan yang sedang menjalankan tugas persantetan ataupun pengelarisan yang sudah dikirimkannya pada pelanggannya. Meskipun kadang ada yang berjalan kurang baik, karena tulah atau kecerobohan pelakunya sendiri yang tidak bisa menjaga rahasia hingga ketahuan oleh warga dan akhirnya dihakimi oleh warga. Kadang ada juga santet yang dikembalikan dari pihak korban yang kena, namun santet itu akan kembali kepada si pengirim, yakni si peminta jasa, bukanlah Mbah Nawang, karena Mbah Nawang lepas tangan dan hanya sebagai perantara saja. Sudah berpuluhan juta uang dia dapatkan dari kerjanya itu, namun dia sama sekali gak pernah ingin renov rumahnya. Dia malah gunakan uang untuk jajan wanita malam di tempat hiburan. Memang dirinya yang sudah tua itu masih saja birahi kalau soal wanita. Mungkin itu dikarenakan ilmu yang telah dipelajarinya. Setelah mengawasi ingon-ingonannya yang aman-aman saja, Mbah Nawang kemudian beranjak tidur karena malam sudah melebihi larut malam. Dia pun masuk ke dalam kamar dan merebahkan dirinya di sebuah kasur yang empuk. Iya, meskipun rumahnya masih gubuk, namun isi perabotan dalam rumahnya jangan ditanya. Banyak juga barang mewah yang dia palak dari orang-orang yang penting yang datang ke tempat itu. Singkatnya, esok harinya, Mbah Nawang pun berbenah memakai pakaian normal pada umumnya. Karena seringnya waktu dia di rumah, dia hanya memakai baju dinas dukunya, yakni baju kebaya hitam dan juga memakai belangkon. Tapi kali ini dia memakai kaos biasa berwarna hitam dan mengenakan celana panjang. Dia hendak pergi ke pasar yang jaraknya lumayan jauh. Dia menggunakan motor bebek lamanya. Dia hendak membeli beberapa keperluan untuk sesajanya dan sekalian mau cari-cari target untuk tumbal di bulan purnama berikutnya. Sebelumnya Mbah Nawang ini sudah menyiapkan sebuah uang selembaran 100 ribuan yang sudah dia guna-guna dengan ilmu yang dimilikinya. Dan nanti jika dia menemukan calon tumbalnya, dia akan memberikan uang itu untuknya bagaimanapun caranya. Di mana nantinya si korban setelah menggunakan uang itu secara tidak sadar, dia akan menuju ke rumah Mbah Nawang sendirian. Dan disitulah nanti Mbah Nawang akan melancarkan aksinya. Singkat waktu,
Setibanya di pasar, Mbah Nawang mencari penjual bunga-bunga dan sekaligus beli beberapa kemenyan dan dupa. Tidak lupa beberapa buah-buahan bukan untuk dimakan, melainkan untuk buat sesajen. Serta membeli beberapa ekor ayam, tentunya buat ritual juga. Memang selama ini dirinya jarang sekali makan enak-enak karena setiap harinya dia hanya makan ubi-ubian, sedangkan nasi itu jarang. Bukannya karena tidak mampu beli makan enak, melainkan apa yang dia makan juga sebagian dari lelaku ilmunya. Usai belanja, Mbah Nawang ini dudukan di gubuk ronda pasar tempat mangkal untuk istirahat yang disediakan di pasar itu. Saat dirinya sedang sandaran di gubuk itu, dari jauh terlihat ada sepasang muda-mudi yang sedang bertengkar, dan mungkin itu masih sekolah SMA. Si wanita yang bernama Esti ini marah pada pria pacarnya, dan si pria itu malah meninggalkan si Esti sendirian yang masih bersungut-sungut. Dengan rasa kesal, Esti pun berjalan menuju ke pondok sambil menenteng helmnya, di mana ada Mbah Nawang sedang rehat di situ. Bahkan dia ini juga tidak memperdulikan kehadirannya Mbah Nawang di situ. Esti pun terpaksa menunggu ojek datang untuk mengantarnya pulang. Dan Mbah Nawang saat itu diam-diam melemparkan uang 100 ribuan yang telah diguna-guna tepat di bawah Esti tanpa sepengetahuannya. Hingga beberapa saat kemudian, ketika datang seorang ojek menghampiri si Esti, si ojek itu melihat uang tersebut dan bertanya kepada Esti apakah itu uang yang jatuh adalah miliknya. Esti pun langsung menengok ke bawah dan bersama dengan itu, Mbah Nawang pura-pura langsung nyaut ngaku kalau uang itu adalah miliknya. Itu uang saya tadi jatuh. Enak aja, enggak Mbah, ini tadi uang saya yang jatuh. Esti malah menyangkal dan dia malah berkata bahwa uang itu adalah miliknya. Esti dengan rasa tak bersalah telah berkata berbohong. Dia langsung mengambil uang itu dan memasukkannya ke saku dan segera pergi dengan ojek tersebut. Mbah Nawang hanya melihat kepergian Esti dengan senyuman yang puas karena korban selanjutnya sudah didapatkan dan Esti ini punya paras yang cantik. Sebentar lagi kamu akan terperangkap dengan permainanku, gumamnya sambil tersenyum licik. Mbah Nawang hanya perlu menunggu kedatangan Esti ke rumahnya dan setelahnya itu Mbah Nawang menuju ke motornya yang telah diparkirkan dan segera pulang dengan membawa beberapa belanjaannya tadi. Setibanya di rumah, Mbah Nawang langsung pergi masuk ke dalam ruangan ritual untuk menata semua sesajen dan juga kemenyan yang sudah dibelinya tadi di pasar. Setelahnya Mbah Nawang dudukan di depan teras rumah sambil memikirkan Esti karena sudah tidak sabar dengan kedatangannya itu. Dia di teras sambil menyeruput kopi dan juga rokoknya seperti biasa sembari ditemani singkong rebus yang terlihat masih mengepul asapnya. Singkat waktu, tepat sore harinya datanglah beberapa orang yang minta jasa santet padanya. Penjelasan singkatnya, si pria itu meminta Mbah Nawang untuk menyantet seorang wanita yang telah menolak cintanya supaya wanita itu menderita penyakit lumpuh. Akhirnya Mbah Nawang pun menyebutkan maharnya sebesar 2,5 juta untuk jasanya itu. Si pria itu pun setuju dan akhirnya Mbah Nawang langsung memulai ritualnya seperti biasa, tentunya dengan menggunakan boneka santet dan foto target. Saat itu Mbah Nawang pun langsung melakukan ritualnya di dalam ruangan khusus dengan kemenyan yang sudah mulai dibakar. Asap pun mengepul di dalam ruangan itu. Kemudian Mbah Nawang mengambil boneka santet yang kemudian diasapkan di atas kemenyan, sembari diputar-putar dan juga dibacakan beberapa mantra. Setelahnya boneka itu langsung diikat dengan tali bersama dengan foto target yang sudah dikasih. Singkatnya setelah beberapa saat kemudian ritual pun selesai. Kemudian Mbah Nawang mengajaknya ke belakang rumah untuk mengubur boneka pocongan itu bersama dengan foto targetnya. Setelah semua ritual sudah selesai, orang itu pun membayar maharnya dan kemudian Mbah Nawang menyuruh orang itu untuk pulang dan tinggal menunggu kabar saja dari orang yang disantetnya tersebut. Setelah pria itu keluar, datang lagi beberapa orang yang kebanyakan permintaannya sama. Ada yang sakit hati karena ulah pasangan, ada juga yang rebutan warisan, ada juga yang dendam pribadi. Dan yang terakhir hampir tengah malam, ada orang yang datang untuk membalas seorang wanita yang dicintainya supaya terpikat dengannya. Dan singkatnya, usai pukul 12 malam,
Mbak Nawang baru benar-benar bisa rehat dan dia segera beranjak ke dapur untuk mengambil ubi-ubian rebusnya. Kemudian dia beralih ke teras depan sambil membawa kopi pahit dan rokok kreteknya. Dalam sepinya malam itu, Mbak Nawang tidak sabar menunggu kedatangan mangsa barunya itu, yakni si Esti, karena dia juga berencana untuk menyetubuhi si Esti setelah diambil darahnya untuk dijadikan tumbal. Karena sudah sejak lama Mbak Nawang juga belum jajan wanita lagi dan dia hanya berhubungan dengan Nyai Renggini saja akhir-akhir ini. Namun saat dirinya sedang tenang, tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari salah satu hingonya kalau salah satu pelanggannya tewas terpental oleh santet yang dimintanya sendiri. Si Ingon itu bercerita kalau si korban yang ditargetkan telah mendatangkan seorang yang kuat juga ilmu kebatinannya dan membuat santet itu kembali kepada si pengirim. Mbak Nawang yang mendengar itu dia tidak peduli, toh uang sudah dia terima, urusan resikonya biar ditanggung oleh si pelanggannya sendiri. Dan setelah kopinya habis, dirinya yang letih kemudian segera beranjak masuk ke dalam kamar memutuskan untuk segera pergi tidur. Sementara di sisi lain, malam itu, Esti yang berada di dalam rumah setelah dia mengambil uang jebakan dari Mbak Nawang, dia selalu diganggu oleh sosok-sosok yang menyeramkan dan membuat dirinya itu menjadi aneh tidak seperti biasanya. Malam itu dia yang sedang duduk di kamarnya sembari mengerjakan tugas sekolah, tiba-tiba dia mendadak merinding karena adanya hembusan angin yang masuk ke dalam kamarnya. Dan tidak hanya itu, dia juga mencium bau busuk yang menyengat sekali. Sontak dia terperanjat akibat bau tersebut. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 10 malam, namun dia belum juga tertidur karena tugasnya belum selesai. Hingga beberapa saat kemudian dia ini dikejutkan dengan ketukan jendela kamarnya. Bahkan ketukan itu berbunyi beberapa kali. Karena penasaran, dia pun bangkit dan berjalan menuju ke arah jendela. Setelah dia mendekat dan membuka jendela kamarnya itu, ternyata di sana tidak ada apa-apa. Seketika dia pun langsung merinding dan ketakutan. Dia pun kembali beranjak mengerjakan tugasnya yang belum selesai. Setelah beberapa saat dia mencoba untuk tidak menghiraukan hal itu, tiba-tiba saja dia malah dikejutkan lagi dengan ketukan pintu yang kini berasal dari pintu kamarnya. Akan tetapi tidak ada suara yang memanggilnya, karena biasanya jikalau ibunya mengetuk pintu, dia selalu memanggil namanya. Dia pun segera beranjak untuk membukakan pintu itu karena penasaran siapa yang mengetuk pintu itu. Dan setelah pintunya terbuka, betapa terkejutnya si Esti karena di hadapannya itu ada sosok pocong yang berdiri dengan tatapan yang tajam dan melotot. Sosok itu berwajah hitam legam dan baunya sangat busuk sekali. Tubuh Esti kala itu langsung terbujur kaku dan tidak bisa digerakkan. Mulutnya pun tidak bisa berteriak. Sampai akhirnya Esti pun terjatuh pingsan karena tidak kuat melihat sosok mengerikan tersebut. Sosok pocong itu kemudian menghilang dan berubah menjadi sebuah kepulan asap yang kemudian asap tersebut masuk ke dalam raga si Esti. Yang nantinya sosok itu akan membuat Esti jadi penurut karena sosok itu merupakan suruhan atau ingon dari Mbak Nawang. Keesokan harinya, ibunya Esti yang datang menghampiri ke kamarnya terkejut ketika melihat anaknya tidur terkapar di lantai. Akhirnya Bu Fani pun langsung teriak memanggil suaminya untuk mengangkat tubuh Esti. Dan setelah dirinya itu dibaringkan di kasur, beberapa menit kemudian akhirnya Esti pun tersadar. Dia langsung diberikan teh hangat oleh ibunya. Setelah sudah mendingan, Esti maksa buat berangkat sekolah karena dia harus mempresentasikan tugas semalam yang sudah dikerjakan. Dan setibanya di sekolah, Esti ini terlihat lesu sekali, tidak seperti biasanya. Bahkan dia ini sering melamun. Bahkan saat sedang disuruh oleh gurunya untuk maju mempresentasikan kerjaannya itu, kala itu Esti masih tetap melamun sehingga membuat semuanya heran. Sampai akhirnya teman sebangkunya itu langsung menepuk pundaknya, sehingga membuat Esti terperanjat. Akhirnya segera Esti pun bangkit untuk mempresentasikannya di depan kelas. Kala dia sedang presentasi di depan kelas, tiba-tiba saja dia malah dikejutkan dengan sosok genderuwo yang tiba-tiba berdiri di bangku paling belakang. Hingga akhirnya Esti terdiam kaku, tidak bisa berbicara dan menghentikan presentasinya, membuat semuanya yang melihat mendadak keheranan. Ketika gurunya menanyai dirinya, wajah Esti malah semakin pucat pasi dan kala itu tubuhnya keringat dingin. Hingga pada akhirnya Esti pun ambruk pingsan.
Sontak semua teman kelas dan gurunya pun panik ketika melihat Esti jatuh pingsan. Dia pun segera dibawa ke UKS. Singkat cerita, malam harinya Esti tidak bisa tertidur. Dia pun akhirnya ke depan teras rumah sambil mainan HP. Namun tubuhnya terasa lemas sekali padahal sudah makan yang sehat bergizi. Tiba-tiba dia mendengar ada suara yang memanggil namanya dan suara itu sama seperti dengan suara Bu Fani. Akhirnya Esti pun bangkit dan segera masuk ke dalam rumah memastikan menemui ibunya yang memanggil dirinya itu. Namun saat Esti masuk ke dalam kamar ibunya, ternyata ibunya sudah tertidur pulas. Sementara bapaknya kala itu sedang nonton televisi. Esti pun mencoba untuk menanyakan hal itu pada bapaknya. "Pak, ibu tadi manggil aku kan?" "Enggak kok, ibumu sudah tidur dari tadi." "Loh, masa sih Pak? Tapi tadi kayaknya ibu manggil aku loh Pak." "Enggak Es, kamu salah dengar kali." "Oh iya kali ya." Setelahnya Esti pun masuk ke dalam kamar. Dia merebahkan tubuhnya karena sudah merasa lelah. Saat dia mencoba untuk tidur, tiba-tiba Esti dikagetkan dengan suara di dalam lemari kamarnya. Sontak Esti langsung melihat ke arah lemari itu. Namun setelahnya suara itu sudah tidak terdengar lagi. Namun dia masih tetap gelisah. Tubuhnya pun lemas dan merasa sangat lesu. Singkatnya di hari-hari setelahnya, setelah Mbah Nawang menjatuhkan uang itu, Mbah Nawang menutup buka prakteknya terlebih dahulu. Para pelanggan yang datang ke situ langsung disuruh pulang untuk datang lain hari. Mereka pun pada kecewa, namun mereka hanya nurut saja. Dan tepat di siang harinya, tiba-tiba datanglah seorang perempuan mengetuk pintu rumahnya. Dia kira adalah pelanggan yang nekat datang, padahal dirinya itu masih libur. Usai membuka pintu, ternyata yang datang adalah Esti dengan tatapan yang kosong. Melihat hal itu, segera Mbah Nawang langsung menarik Esti masuk ke dalam rumah. Dan Mbah Nawang langsung mengunci pintu dan menutup tirai-tirai rumahnya, biar dari luar tidak kelihatan sedang tidak ada orang di rumah. Mbah Nawang tertawa bahagia. Apa yang dia nantikan selama ini akhirnya telah tiba. Dan Esti sudah selayaknya boneka berjalan yang gak sadar apapun. Ternyata sosok ingonya Mbah Nawang lah yang membuat Esti menjadi seperti itu. Sebelumnya Mbah Nawang sudah izin sama Nyai Renggini sebelum menumbalkan gadis itu. Mbah Nawang akan menggaulinya terlebih dahulu dan Nyai Renggini sudah mengizinkannya. Sebenarnya bukan pertama kali ini Mbah Nawang melakukan hal keji semacam itu. Sebelumnya dia juga sudah menumbalkan dari mulai anak kecil, bayi, bahkan seorang janda pun juga pernah jadi korbannya. Namun semua aksinya tersebut masih belum ketahuan. Berhubung hari purnama berikutnya masih lama, Mbah Nawang pun dengan senang hati akan menikmati tubuh mulus milik Esti. Singkatnya malam itu, Mbah Nawang memasukkan Esti ke dalam ruangan khusus yang ada di rumahnya, yang dimana ruangan itu kedap suara. Esti masih dengan tatapan kosongnya. Kemudian Mbah Nawang yang gak sabar langsung melucuti semua pakaian Esti. Dengan beringas Mbah Nawang menjatuhkan tubuh Esti ke atas kasur. Dan akhirnya kesucian Esti pun terenggut oleh Mbah Nawang yang keji itu. Bahkan parahnya, tidak ada ekspresi di wajah Esti. Dia benar-benar seperti mayat hidup. Masih hidup tapi tidak bisa merasakan apapun. Malam itu, Mbah Nawang benar-benar menikmati tubuh Esti yang masih perawan itu. Usai beberapa saat setelahnya, setelah puas menjamah Esti, Mbah Nawang hanya menyelimuti Esti lalu meninggalkannya. Dia beranjak ke teras untuk ngopi sambil nyebat sebatang. Tak ada rasa bersalah sedikit pun tentang apa yang dilakukannya itu. Dia malah senang menjalani hidup di dunia gelapnya itu. Singkat waktu, ternyata tak hanya hari itu saja. Di hari berikutnya, usai melayani para pelanggannya, Mbah Nawang kembali menggauli Esti lagi sampai benar-benar tak ada belas kasih sedikit pun. Namun Mbah Nawang tetap memberi makan dan memandikan Esti yang hanya gerak sesuai dengan perintahnya. Dan semenjak sebelum hari ritual tiba, Esti ini hanya menjadi budak nafsu dukun biadab itu. Sementara di tempat lain, tepatnya di rumah Esti, ibunya Esti yaitu Bu Fani dan juga Pak Agung cemas karena sudah berhari-hari anaknya itu gak pulang ke rumah. Dan ternyata 3 hari lagi menuju waktu bulan purnama tiba di mana Esti akan benar-benar ditumbalkan. Kala itu Bu Fani terus menangis dan cemas, tidak bisa makan dan tidak bisa tidur karena memikirkan keberadaan anaknya yang belum pulang ke rumah.
Segera saat itu Pak Agung pun langsung nelpon Gala untuk datang ke rumahnya dan akan diinterogasi oleh Pak Agung. Si Gala ini adalah pacarnya si Esti sebelumnya, namun mereka sudah putus. Gala yang waktu itu sedang berada di dalam kamar, sedang rebahan. Dia terkejut ketika mendapatkan sebuah telepon. Dan ternyata itu adalah panggilan telepon dari bapak mantan pacarnya dulu. Dan kebetulan hari itu libur sekolah, jadi Gala yang disuruh untuk ke sana akhirnya segera menuju ke rumahnya si Esti. Setibanya Gala di sana, Pak Agung ini sempat menuduh dan mengira kalau pacarnya itu, yakni si Gala, yang telah menculik Esti. Namun Gala itu dengan bersumpah-sumpah berkata bahwa dirinya tidak tahu di mana keberadaan si Esti. Dirinya bahkan terkejut kala tahu Esti ini sudah hilang berhari-hari. Bahkan kemudian Gala juga menawarkan diri untuk membantu mencari keberadaan Esti. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Sementara orang tua dan keluarga Esti mencari ke berbagai tempat, Gala ini akan mencoba mencari ke rumah semua temannya Esti dulu yang dia sempat kenal. Namun ternyata nihil semua. Singkat waktu, sore itu mereka kembali kumpul di rumah Esti dan semua dalam keadaan lesu dan sedih. Bahkan Bu Fani sudah tangisan. Mereka sudah lapor ke pihak berwajib, namun kata mereka masih dalam proses pencarian. Hingga berhari-hari belum juga dapat laporan. Akhirnya mereka mutusin sambil nyari sendiri. Pak Agung kemudian beranjak pergi untuk membeli makanan buat mereka yang udah bantu nyariin Esti. Pak Agung juga minta maaf pada Gala karena tadi telah menuduhnya. Dan Gala pun gak masalah. Dia memahami kondisi Pak Agung sekarang yang benar-benar telah merasa kehilangan. Beberapa saat kemudian Pak Agung pun sudah selesai beli makanan dan dia langsung mengajak mereka semua untuk makan bersama untuk mengumpulkan tenaga. Usai makan bersama, tiba-tiba Gala ini mendadak teringat tentang sebuah rumor tentang hilangnya beberapa orang yang bahkan belum ditemukan. Dia menduga kalau Esti ini kemungkinan menjadi korban kasus yang belum terungkap itu. Semua pun terkejut mendengarkan penuturan dari Gala. Dan Gala melanjutkan ceritanya bahwa dia itu punya seorang teman indigo. Dan kata si temannya itu, sebetulnya kasus hilangnya orang-orang tersebut ada hubungannya dengan dunia pergoiban. Namun cerita temannya itu tidak dipercaya oleh teman-teman yang lain atau orang-orang yang pernah diceritainya. Kecuali satu orang, yakni si Gala. Dia sedikit yakin tentang argumen dari teman indigonya tersebut. Menurut saya, mendingan Bapak mencoba meminta bantuan saja sama seorang ustadz untuk menerawang keberadaan Esti dengan mata batinnya, saran Gala kala itu. Iya Pak, betul. Kita coba aja Pak, siapa tahu ada titik terang, ucap Bu Fani menimpali. Mendengar hal itu, tak perlu membuang waktu lama, Pak Agung ditemani dengan salah satu keluarga laki-lakinya menuju ke suatu tempat di desa lain, di mana di sana ada seorang ustadz yang dikenal suka bantu orang ruqyah dan mencoba akan meminta bantuan padanya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumahnya ustadz yang bernama Ustadz Adi. Setelah mengetuk pintu dan mengucapkan salam, beberapa saat kemudian Ustadz Adi pun muncul dari pintu dan menjawab salam mereka, kemudian menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Usai itu mereka langsung menceritakan maksud kedatangannya tersebut diwakilkan oleh Pak Agung. Dan Pak Agung pun menjelaskan sesingkat-singkatnya. Ustadz Adi yang mendengarkan penjelasan dari Pak Agung, dia pun paham. Namun dia memohon maaf bahwa untuk hari ini dia tidak bisa. Kemungkinan esok hari dia baru bisa datang ke sana. Pak Agung pun tidak masalah dan dia akan tetap menunggunya di rumah. Kemudian setelahnya Pak Agung pun langsung pamitan untuk kembali pulang ke rumah. Sementara di sisi lain, malam harinya, Banawang melakukan ritual di dalam ruangan ritualnya itu untuk memanggil Nyai Renggini untuk bertemu dengannya. Dia sudah duduk bersila, sembari berkomat kamit membacakan mantranya di depan kemenyan yang sudah menyala. Beberapa sesajen sudah tertata rapi di hadapannya. Kemudian dia mendengar ada suara tapakan kaki kuda yang semakin mendekat dan terdengar di atas atap rumahnya. Beberapa saat setelahnya terlihat ada sebuah asap putih yang masuk ke dalam ruangan, disertai dengan hembusan angin kencang dan bau wewangian yang menyengat. Perlahan asap itu berubah wujud menjadi sosok wanita cantik, yaitu Nyai Renggini dengan kebaya berwarna segar dengan sanggul di kepalanya.
Mbak Nawang tidak lupa menghormati kedatangan sesembahannya itu. Ada apa kau memanggilku? Saya ingin berkata kalau saya sudah menggauli dia beberapa kali. Dan kira-kira kapan saya harus memberikan tumbal itu kepada Nyai? 2 hari lagi aku akan datang kemari dan akan mengambil darah segar dari gadis itu. Pantaulah dia terus, jangan sampai hilang. Baiklah Nyai. Dan ingat, kalau sampai kamu gagal, ada akibat yang harus kau terima nantinya. Sesaat setelahnya, sosok Nyai Renggini pun pergi menghilang dari hadapan Mbah Nawang, dan dia pun mengakhiri ritualnya hari itu. Setelah melakukan ritual, Mbah Nawang yang tidak mendapatkan pasien yang datang, dia pun segera membuat kopi serta membawa ubi rebus ke depan teras rumah. Dia di sana sudah dudukan sambil memikirkan 2 hari yang sudah tidak sabar mendapatkan kesaktian ilmunya yang akan bertambah karena akan menumbalkan si Esti. Singkatnya di tempat lain, Ustadz Adi telah datang ke rumahnya Pak Agung. Ustadz Adi kemudian meminta semua orang yang hadir di situ untuk melakukan sholat hajat demi menemukan keberadaan si Esti. Saya meminta kepada semuanya setelah ini untuk melakukan sholat hajat dan berdoa agar keberadaan Esti bisa ditemukan. Dan setelah itu bacalah Al-Fatihah sebanyak-banyaknya saat saya sedang mencari lokasi Sukma Esti berada. Mereka semua yang mendengar penuturan dari Ustadz Adi hanya mengangguk dan mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh Ustadz Adi. Sementara Ustadz Adi kemudian duduk bersila sambil berzikir dan memejamkan matanya. Ternyata sukma beliau keluar dari tubuhnya dan mulai melakukan pencarian. Usai tadi sempat diperlihatkan foto Esti itu bagaimana dia mulai menerawang ke sana kemari mencari bekas-bekas jejak Esti singgah dimanapun. Dan tiba-tiba saja dalam perjalanan batinnya itu, Ustadz Adi yang sedang kebingungan, dia ketemu dengan sosok kakek berbaju putih bersih dan seolah si kakek itu mempunyai wibawa yang kuat. Kakek itu tak berkata apapun, dia hanya mengisyaratkan Ustadz Adi menggunakan jarinya dan menuntun Ustadz Adi ke suatu tempat yang masuk ke dalam hutan. Hingga tibalah di suatu tempat. Dari kejauhan, Ustadz Adi ini melihat tangan sosok kakek misterius itu menuju ke sebuah rumah. Namun Ustadz Adi dilarang mendekat oleh si kakek itu. Dan tiba-tiba sebelum si kakek itu pergi menghilang, beliau sempat berucap, "Kembalilah sekarang dan datanglah ke rumah itu secepatnya dengan raga aslimu sebelum terlambat. Tepat di malam purnama dia akan ditumbalkan." Ustadz Adi pun langsung menangkap apa maksudnya. Apa yang dia cari selama ini telah ketemu dan dia sudah mengingat rutenya. Si kakek itu pun mengucapkan salam dan pergi meninggalkannya. Akhirnya titik terang pun mulai terlihat. Kala itu hembusan angin kencang datang di rumahnya dan beberapa saat kemudian Ustadz Adi pun mulai membuka kedua matanya karena sudah selesai meraga sukma. Singkatnya setelah kembali ke raganya, Ustadz Adi ini langsung ngos-ngosan. Dia terang-terangan dan dia meminta untuk diambilkan air putih. Segera Bu Fani pun kala itu langsung pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih kemudian memberikannya kepada Ustadz Adi. Semua orang panik ketika melihat respon Adi barusan. Kemudian Ustadz Adi pun berkata, "Gawat, kita harus ke sana secepat mungkin." Namun semua orang tak paham kemana dan di mana yang dimaksud oleh Ustadz Adi. Kemudian Ustadz Adi pun bilang soal rumah yang ada di tengah hutan. Mendengar hal itu, Gala langsung menyaut bahwa dia juga tahu dari rumor temannya yang indigo bahwa di daerah sini ada seorang dukun yang tinggal di rumah tengah hutan. Tanpa berbasa-basi, Ustadz Adi dan Gala akan menjadi penunjuk jalan. Dengan 2 mobil mereka yang berjumlah 11 orang langsung menuju ke sana. Di mana Bu Fani ditemani oleh istri dari iparnya, jadi ada 3 wanita dan juga 8 pria. Sementara di tempat lain, Mbah Nawang ini udah gak sabar ingin segera menumbalkan si Esti. Dia sudah mulai bosan menjamah tubuh Esti yang tanpa ekspresi itu. Esti dibiarkan tergeletak di kamar kedap suara itu dan hanya ditutupi selimut tak memakai busana apapun. Tinggal sisa 1 hari lagi sebelum penumbalan tiba. Mbah Nawang berniat akan menjamah Esti nanti malam untuk terakhir kalinya.
Namun sore harinya, saat dirinya sedang tertidur di kamar, waktu itu juga Pak Agung dan rombongan telah tiba di lokasi dan mereka segera turun dari mobil. Ustadz Adi juga membenarkan bahwa rumah inilah yang tadi ditunjukkan oleh si kakek misterius. Iya benar, ini rumah yang ditunjukkan oleh si kakek misterius itu. Kakek siapa Ustadz? Tanya Pak Agung bingung. Tidak apa, tidak usah pikirkan. Ayo kita segera beranjak ke rumah itu saja. Tanpa basa-basi, mereka langsung menggedor pintu rumah itu dan membuat si pemilik rumah langsung terbangun. Usai pintu itu dibuka oleh Mbah Nawang, Pak Agung ini langsung marah-marah tanpa tanya-tanya info lebih dulu. Di mana kau sembunyikan Esti anakku? Cepat jawab, di mana kau sembunyikan dia? Mbah Nawang terkejut ketika mendapat cengkraman mendadak dari Pak Agung. Dia mendadak marah dan seolah merasa tertuduh dan melepaskan cengkraman dari Pak Agung. Ada apa ini? Datang-datang menuduh saya tanpa ada bukti. Cepat katakan di mana anakku. Ustadz tadi kemudian menengahi dan berucap pada Mbah Nawang bahwa dia mencurigai Mbah Nawang telah menyembunyikan seseorang. Dan jika Mbah Nawang tidak keberatan, mereka akan cek rumah untuk memastikan. Namun Mbah Nawang tetap membantah ucapan mereka. Kalian jangan asal menuduh saya tidak menyembunyikan siapa-siapa. Baiklah kalau begitu, kalau Mbah tidak keberatan kami akan mengecek isi rumah Mbah untuk mencari keberadaan Esti. Gimana, apakah boleh? Namun Mbah Nawang menunjukkan gelagat yang aneh dan tiba-tiba langsung menutup pintu saat semua sedang lengah. Dan hal itu malah menjadi jelas bagi mereka bahwa memang Mbah Nawanglah pelakunya. Pintu pun tertutup keras sekali dan dikunci dari dalam. Kurang ajar, dia malah menghindar. Berarti sudah jelas kalau dia pelakunya, ucap Ustadz Adi. Terus gimana ini Ustadz? Tanya Bu Fani sambil menangis. Beberapa anggota keluarganya Pak Agung mencoba mendobrak pintu itu namun selalu gagal. Akhirnya Gala yang kala itu memiliki badan kekar. Dia yang tadinya berada paling belakang di barisan, dia berlari dan menerjang pintu itu. Dan hanya dengan menggunakan satu kakinya dengan sekali tendangan membuat pintu itu langsung jebol dan menimpa Mbah Nawang yang sedang berdiri di sekitaran pintu. Pak Agung dan para pria yang lainnya langsung mengamankan Mbah Nawang yang tidak bisa melawan karena kalah jumlahnya. Lepaskan saya. Diam kamu. Kemudian Pak Agung, Gala, Ustadz Adi dan Bu Fani serta beberapa anggota lainnya mulai menyusuri ruangan-ruangan di rumah itu. Akhirnya mereka semua pun mencari ke seluruh rumahnya tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Dan ketika Gala tiba di ruang paling belakang, dia terkejut saat mendapati Esti berada di ruangan itu yang tanpa mengenakan busana apapun. Galang pun langsung teriak memanggil semuanya. Ustadz, Pak Agung, di sini. Beberapa saat kemudian, mereka langsung menghampiri ke arah si Gala. Sontak mereka semua langsung mengucap istighfar. Bu Fani dan Pak Agung langsung menangis dan menghampiri tubuh anaknya itu yang lemas tak berdaya dengan tatapan kosong bahkan tanpa mengenakan sehelai benang pun. Bu Fani kala itu benar-benar menangis sejadi-jadinya. Sementara Pak Agung yang sudah kesetanan, dia berlari ke ruang depan di mana Mbah Nawang sedang diamankan. Kurang ajar dukun itu, akan kubunuh dia. Segera dia menghampiri Mbah Nawang yang ada di depan. Keluarga yang memegangi Mbah Nawang terkejut ketika tiba-tiba saja Pak Agung menghampiri dan langsung mengumpat sambil mengajar Mbah Nawang sampai bonyok. Dukun bajingan, apa yang kau telah perbuat pada anakku? Kala itu semua mendadak geri melihat Pak Agung yang marah dan bahkan Pak Agung ini berniat untuk membunuh Mbah Nawang. Namun untungnya Pak Ustadz Adi berhasil menjaganya dan bilang padanya, Pak Agung, sudah cukup. Kita urus dia nanti. Ada hal yang harus kita utamakan. Korban masih bernapas, segera kita bawa ke rumah sakit sekarang untuk mendapatkan pertolongan pertama. Mendengar hal itu, segera Pak Agung berhenti memukuli Mbah Nawang yang sudah bonyok sekali. Akhirnya mereka segera mengangkat tubuh Esti yang hanya ditutupi oleh selimut ke dalam sebuah mobil. Terbagilah dua tim, satu mobil membawa Esti ke rumah sakit, sementara satu mobil membawa Mbah Nawang ke pihak berwajib. Esok harinya, Esti ini sempat sadar dan pulih, dia benar-benar dalam keadaan kritis. Bahkan si dokter berkata, Esti ini mengalami kerusakan pada bagian rahimnya dan juga intimnya.
Dan pada akhirnya takdir pun memutuskan Esti yang sudah benar-benar lemah, akhirnya dia pun mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Tubuhnya sudah benar-benar lemah usai jadi budak nafsu dari Mbah Nawang. Mereka semua pun sedih kala itu, termasuk Galah. Akhirnya Esti pun dimakamkan hari itu juga. Tak lupa Pak Agung mengucapkan terima kasih atas bantuan semua orang, terutama pada Ustadz Adi dan juga Galah yang telah menjadi titik terang penemuan dari si Esti. Pak Ustadz, Galah, terima kasih banyak karena kalian sudah membantu mencari keberadaan Esti meskipun dia sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan kami. Ikhlaskan ya Pak, Bu, yang sabar. Kita kirimkan doa Al-Fatihah untuk dia supaya dia tenang di alam sana, ujar Ustadz Adi. Iya Ustadz. Galah, Bapak juga benar-benar minta maaf karena kemarin telah nuduh kamu sebagai dalang penculikan Esti. Iya Pak, gak apa-apa. Saya maklum, pasti Bapak kala itu juga merasa kehilangan. Lupakan saja apa yang telah terjadi, Pak. Dan bersamaan dengan itu, kasus Selama pun akhirnya terungkap bahwa Mbah Nawang dicap sebagai pelaku pembunuhan berencana dan dia pun ditahan di sel yang hanya dia sendiri yang berada di sel itu. Harapannya telah pupus untuk menambah kesaktiannya. Dan tepat di malam bulan purnama berikutnya, Mbah Nawang pun didatangi sosok Nyai Renggini yang murka karena Mbah Nawang tidak memenuhi janjinya. Akhirnya Mbah Nawang pun tewas dibunuh oleh Nyai Renggini sesembahannya tersebut. Singkatnya di waktu pagi hari, sipir penjara terkejut ketika menemukan Mbah Nawang ini sudah tewas di dalam sel penjara. Kondisinya mengenaskan, kulit tubuhnya menggirut seperti orang berumur 80 tahun ke atas. Rambutnya rontok dan dari mulutnya keluar cairan kehitam-hitaman dan baunya sangat busuk sekali. Akhirnya Mbah Nawang pun rencananya akan dimakamkan hari itu juga. Sementara Pak Agung yang mendengar kematian dari Mbah Nawang, dia merasa belum puas membalaskan rasa sakit hatinya itu. Namun seiring berjalannya waktu, berkat saran dari Ustadz Adi, Pak Agung dan Bu Fani ini diminta untuk fokus buat kirim doa saja buat Esti, agar dia meninggal dengan tenang di alam sana. Dan saat itu ketika mereka sedang ada di makam, Ustadz Adi dan Galah ini tiba-tiba melihat dari kejauhan sosok wanita berdiri dengan mengenakan pakaian putih, tersenyum ke arah mereka berdua. Iya, sosok itu mirip seperti sosok Esti yang seakan berucap pada Ustadz Adi dan Galah, "Terima kasih banyak telah menyelamatkanku." Dan setelahnya sosok itu pun pergi begitu saja. Galah heran dan menatap Ustadz Adi. Dia kebingungan dan Ustadz Adi hanya menyuruh Galah untuk kirim Al-Fatihah saja buat ketenangan Esti di alam sana. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.